Hormat pujian kami naikkan bagimu ya Bapa, untuk setiap kemurahan Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Banyak hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, tapi Engkau izinkan boleh kami alami dan boleh kami nikmati. Engkau berkati kami, supaya kami, hidup kami, keluarga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau berkati gereja kami, supaya gereja kami betul-betul menjadi channel, menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau duduk tenang, kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu melalui firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah bagi kami. Berikan hati rohani dan telinga rohani bagi kami untuk menangkap perkara-perkara rohani pada siang hari ini. Berkati kami semua, dari yang paling muda sampai yang paling tua. Biarlah Roh Kudus berbicara bagi kami secara pribadi. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, biarlah perkenanan dan pengurapan Tuhan turun buat hamba-Mu, sehingga hari ini melalui firman-Mu kami semua diberkati oleh Tuhan. Yang rindu diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom, satu lagi. Shalom yang di balkon khususnya. Halo, ada sukacita yang di balkon? Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di bulan Juni. Waktu berjalan begitu cepat, tanpa terasa ya. Sebentar lagi Juli, Agustus, September, berber. Pokoknya kalau sudah berber itu sebentar lagi Natal, saudara-saudara. Itu berarti tahun 2025 segera berlalu. Saya percaya Bapak Ibu, kalau hati kita happy, itu biasanya waktu berjalan cepat banget, betul enggak? Tapi kalau orang lagi di penjara, itu 1 minggu lama banget. Apakah Bapak Ibu merasakan sekarang ini waktunya berjalan cepat banget? Merasakan enggak? Siapa yang merasakan waktunya berjalan begitu cepat? Coba lambaikan tangannya. Coba lihat wajah kiri kanan di sana. Adakah wajah-wajah yang happy, wajah-wajah yang sukacita? Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bulan Juni setiap tahun bagi gereja Bethel Indonesia di mana saja adalah merupakan bulan keluarga. Katakan bulan keluarga. Karena itu kita banyak berbicara tentang keluarga setiap bulan Juni. Karena sudah ditentukan oleh sinode kita bahwa bulan Juni ini bulan yang ke-6 adalah bulan keluarga. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, topik kita hari ini ialah keluarga yang rukun. Katakan keluarga yang rukun. Pemerintah kita membuat istilah sampai ada rukun tetangga. Sampai supaya tetangga sama-sama tetangga semuanya rukun. Tetangga kita bisa tetangga rukun kalau suami istri terlebih dahulu rukun. Tapi kalau suami istri aja tidak bisa rukun, berdua aja tidak bisa rukun, bagaimana mungkin rukun sama orang lain, betul enggak? Karena itu Tuhan mau menciptakan kita segala sesuatu, kita mulai perlu belajar di rumah. Ketika kita masuk ke dalam pernikahan, semua orang pengen bahagia. Tetapi Bapak Ibu, kita menikah bukan cari bahagia. Dengar nih, kalau bahagia Bapak Ibu, maka kita tidak pernah menemukan kebahagiaan. Anak-anak muda yang belum nikah, rubah konsepmu mulai hari ini. Nikah bukan untuk cari kebahagiaan. Yang sudah menikah, kalau selama ini konsep kita belum pas, hari ini kita perbaiki. Pernikahan bukan mencari kebahagiaan, tapi pernikahan adalah menggenapi rancangan Tuhan. Kok tidak ada yang amin? Kenapa kok bisa pernikahan menggenapi rancangan Tuhan? Baca Kejadian ayat 18. Tuhan katakan apa? Tidak baik manusia itu seorang diri. Ayo katakan yuk. Saya tidak baik kalau seorang diri. Masih 2 orang yang ngomong. Katakan dengan iman, tidak baik saya seorang diri. Alkitab berkata 2 orang lebih baik daripada sendiri. Betul enggak? Kalau 2 orang, beban yang berat dipikul lebih ringan. Bapak Ibu, kenapa dikatakan segala tenaga mesin itu diukur dengan tenaga kuda? Kuda itu kuat banget.
Kalau 1 ekor kuda ditambah dengan 2 ekor kuda, misalkan saya lupa itu berapa yang pasnya. 1 ekor kuda katakanlah misalkan kuat mengangkat 300 kilo. Bukan berarti kalau 2 ekor kuda 600 kilo. Lebih Bapak Ibu. Bahkan lebih daripada 2 kali lipatnya. Itulah power daripada kalau kita rukun. Kalau kita berdua sehati. Nah, karena itu hari ini kita berbicara tentang keluarga yang rukun. Mari kita tayangin, kita baca dulu ayat firman-Nya. Next. Kita baca dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Nanti ayat 15 dibaca oleh kaum pria, ayat 16 dibaca oleh kaum wanita, ayat 21 terakhir kita baca bersama-sama. Mulai kaum pria ayat 15, 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah bagaimana yang wanita semuanya jangan ada yang tidak baca. Lebih kuat daripada pria. Ayat 17 pria, ayo lebih kuat juga. Delapan belas. 19. Ayat 20. Bersama-sama ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata tadi yang ayat 15 berkata, perhatikanlah daksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, sebab apa Bapak Ibu? Sebab ayat 15 dan 16. Janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi keluarga yang rukun adalah keluarga yang mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Allah. Kalau keluarga yang rukun mengerti kehendak Allah, tadi kan dikatakan ayat 17, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Allah. Ada kata kerja di situ, bersifat imperatif. Usahakan. Untuk mengerti kehendak Allah perlu berusaha. Untuk mengerti, jangankan kehendak Allah. Siapa di sini yang punya predikat sebagai suami, punya istri? Coba angkat tangan. Halo bapak-bapak, jangan malu-malu dong, jangan angkat. Kok sungkan rasanya angkat tangan? Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan STJ, setengah tiang, harus full. Nah, saya mau tanya suami-suami. Untuk mengerti kehendak istri aja gampang atau susah? Nah, ini jujur suami-suami, orang jujur diberkati Tuhan. Untuk mengerti kehendak istri aja susah. Kenapa susah? Coba saya kasih ilustrasi. Kadang-kadang kita pulang kan, kita lihat wajah istri kita kurang sukacita. Kita tanya, sayang ada apa sih? Sudah ditanya, enggak ada apa-apa. Dibilang enggak ada apa-apa ya kita tinggal dong. Tapi pertanyaan bapak-bapak, ketika begitu kira-kira ketika kita tinggal, sudah kita tanya dijawab enggak ada apa-apa, makin senyum atau makin nangis bapak-bapak? Halo bapak-bapak, makin senyum atau makin nangis? Nah kan bapak-bapak susah jawabnya kan? Susah, mengerti untuk istri aja susah. Ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak istri? Kalau kita bergaul, kita open, kita cerita, kita ada quality time, kita ngobrol. Kenapa orang pacaran merasa intim? Dan orang pacaran biasanya tidak ada topik, betul enggak? Pernah enggak waktu orang pacaran, nanti topik kita, nanti minggu depan kalau kita ketemu penuaian. Kagak ada. Tetapi kenapa kok bisa nyambung Bapak Ibu?
Semua karena cinta. Kalau kita cinta Bapak Ibu, ngobrol nyambung dari pagi sampai malam, tidak ada topik, semua nyambung. Ibu-ibu, saya tanya, coba ibu-ibu lihat suamimu di sebelah coba. Bu, lihat dong Bu, jangan lihat saya Bu. Sudah lihat suami? Saya tanya ibu-ibu, masih bisa nyambung dah ngobrol sama suami? Halo ibu-ibu? Ada bilang susah katanya. Kenapa kok susah? Kabel-kabel sudah banyak yang putus. Sakit hati satu kali tidak dibereskan, satu kabel putus. Besok ada lagi sakit hati tidak diselesaikan, 2 kabel putus. Banyak kabel-kabel yang putus, di-on-kan, tidak nyala lampunya. Sudah off, tidak bisa on. Kalau dulu pacaran, mobil masih jauh, ayo sayang, ayo. Pegang tangan aja baru, sudah nyetrum tangannya. Depok milik kita berdua. Sekarang sudah dipegangin semua, tidak ada yang nyetrum. Karena banyak kabel-kabel yang putus. Tapi hari ini saya berdoa, kabel-kabel yang putus diganti dengan kabel-kabel yang baru dari sorga oleh Tuhan. Karena kita mau rukun. Katakan yuk, saya mau rukun. Nah, tetapi yang pertama ialah kita harus mengerti kehendak Allah. Bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti kehendak pasangan kita, kehendak anak kita? Tidak ada cara yang lain kecuali kalau kita banyak berkomunikasi, banyak bergaul. Walaupun saya sudah hidup dengan pasangan saya, dengan istri saya puluhan tahun. Kalau umur panjang 50 tahun, bahkan 60 tahun pun, kalau tidak pernah ngobrol dari hati ke hati, tidak bisa tahu. Sama juga walaupun kita sudah lama menjadi orang Kristen, sejak lahir Pak saya sudah Kristen Pak, tapi kalau kita tidak pernah baca Alkitab, tidak rajin berdoa, kita tidak suka menyembah Tuhan, kita tidak pernah mengerti kehendak Tuhan. Makanya jangan heran dia nikah sama orang yang bukan hari Minggu ibadahnya. Sama semua kok Pak, enggak apa-apa. Itu tidak mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti, bagaimana mungkin kita bisa mencapai rancangan Tuhan kalau visinya sudah berbeda? Halo? Yang menentukan visi ialah keyakinan yang sama. Kalau keyakinan yang berbeda, visinya pasti berbeda. Karena itu prinsip pernikahan yang pertama ialah punya keyakinan yang sama. Satu mau ke utara, satu mau ke selatan. Bisa rukun enggak? Enggak bisa Bapak Ibu. Karena itu mari kita berusaha mengerti kehendak Tuhan. Di sekolah minggu dulu saya diajar, sejak kecil sudah diajar. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, tumbuh. Jadi ada banyak cara. Bisa melalui khotbah, bisa melalui lagu pujian, bisa melalui... Saya hari-hari ini, terakhir ini, saya diberkati dengan satu lagu. Lupa saya judul, kasih setia Tuhan kalau tidak salah. Berkali-kali kau kuatkan, berkali-kali kau menolong. Waduh rasanya ketika dengar lagu itu, setiap kali saya dengar lagu itu rasanya saya meneteskan air mata. Tuhan berkali-kali menolong saya dalam kesulitan, dalam pergumulan berat. Tuhan selalu sepertinya mengulurkan tangan, mari anakku. Waduh. Sampai sekarang kalau saya dengar lagu itu, waduh, rasanya sejuk banget rasanya Bapak Ibu, ya. Jadi artinya beragam cara Tuhan bisa pakai untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Tetapi yang paling sering ialah kita melalui firman Tuhan. Karena Alkitab ini berisi isi hatinya Tuhan. Alkitab di rumah harus dibaca Bapak Ibu. Jangan dijadikan hanya barang pajangan di buffet. Ya. Ataupun kalau kita sudah punya handphone, kita punya handphone sekarang lebih canggih. Kalau kita keluar kota bisa bawa Alkitab kalau tidak mau berat-berat. Tetapi jangan hanya aplikasi yang lain ada. Aplikasi Alkitab kagak ada. Ya, yang ada aplikasi wanita miskin busana. Wah repot saudara-saudara. Ya, karena itu mari belajar mengerti kehendak Tuhan. Keluarga yang rukun mengerti kehendak Tuhan. Next, saya berpacu dengan waktu. Artinya apa? Yang kedua ialah keluarga yang rukun selalu rindu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti menggunakan pikiran, ucapan, seluruh tingkah laku kita untuk kesenangan Tuhan. Pikiran, maka ada ayat firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Akalmu, budimu, ya, pengetahuanmu.
kita mengasihi. Misalkan ketika dulu, Anda dulu misalkan sebagai ibu-ibu sekarang ini, kalau dulu misalkan suamimu yang sekarang ini dulu curhat, aku mengasihi kamu, tapi hanya dengan setengah hati. Mau kira-kira enggak nikah sama pria seperti itu? Atau di sini ada enggak yang wanita belum nikah, mau enggak? Kalau misalkan ada cowok ganteng naksir sama kamu, aku cinta kamu loh. Kamu serius? Kagak, cuman setengah serius. Mau enggak? Enggak mau kan? Manusia aja kagak mau, apalagi Tuhan. Betul enggak? Harus dengan apa? Segenap hati. Katakan segenap hati. Ayo suami-suami coba lihat istrimu. Sampai hari ini aku dengan segenap hati mencintaimu. Katakan 2, 3, ayo. Mari Pak. Loh, kalau Anda mau ngomong saya justru khawatir nih. Ayo dong Pak. Banyak orang katakan, enggak usah lah Pak ngomong-ngomong cinta, kan kita sudah nikah berapa tahun. Ngapain ngomong-ngomong cinta lagi, kan kita sudah nikah berapa tahun. Aku kan ini sudah pria sejati saya ini. Buktinya anak saya 6. Anak 10 pun bukan bukti daripada pria sejati. Tetapi mari kita belajar melalui kata-kata kita, melalui ucapan kita. Apa yang ada dalam hati kita, pasti itu selalu yang keluar, betul? Kalau engkau memang ada cinta dalam hati, saya percaya kita senang mengatakan kata-kata cinta. Tapi kalau memang ada akar pahit yang di dalam hati, selalu kata-kata yang tajam, kata-kata yang seperti pedang bermata dua. Pernah enggak kalau ngomong seseorang, saya malas deh ngomong dengan orang itu, aduh kata-katanya tajam, nyelekit, enggak usah. Tapi ada juga kan, pernah enggak ketemu, kalau ngobrol dengan orang itu, aduh enak banget. Orangnya itu rasanya kok mukanya enggak pernah punya pergumulan. Siapa yang enggak pernah punya pergumulan, tapi dia menang atas segala pergumulan, sehingga mukanya penuh dengan sukacita. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Jadi apapun yang kamu perbuat, kita memuliakan Tuhan berarti bukan harus full timer. Kita memuliakan Tuhan bukan harus di mimbar seperti ini. Tapi Kolose 3 ayat 17 dan 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Suami-suami, kalau kita katakan perintah Tuhan, hei suami kasihilah istrimu. Tuhan tidak katakan, hei suami mengertilah istrimu. Kalau disuruh mengerti Pak, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita bakal kagak ngerti. Seperti tadi, ada apa sayang kok mukanya kurang sukacita? Enggak ada apa-apa. Loh, syukur sudah ditanya. Tapi masih dijawab enggak ada apa-apa. Tapi maksudnya, tahu enggak Bapak-bapak? Maksudnya itu begini, sudah lihat muka begini, tanya lagi ada apa-apa? Memang dasar laki-laki enggak punya perasaan. Nah, kita pakai logika, dia pakai punya feeling. Enggak nyambung Bapak Ibu. Makanya wanita butuh dimengerti. Makanya Tuhan katakan, tidak katakan, hei suami mengertilah. Kita susah ngerti. Tapi kalau cinta Tuhan, kita pasti diberikan pencerahan. Jadi artinya apa? Baik melalui ucapan kita dan seluruh tingkah laku kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Saya percaya kalau kita suka menyenangkan Tuhan, kita juga suka menyenangkan anggota keluarga kita. Amin. Kalau kita suka menyenangkan Tuhan, saya percaya sebagai suami kita suka menyenangkan istri. Saya boleh tanya suami-suami, kapan kau terakhir kasih hadiah sama istrimu? Allah sudah nikah, enggak perlu kasih hadiah-hadiah lah Pak. Kan sudah nikah, milikku adalah miliknya. Kedengarannya rohani sekali saudara-saudara. Tetapi tidak ada istri yang tidak suka dikasih hadiah. Apalagi Indonesia yang besar-besar Pak, yang kecil-kecil aja itu berlian gitu. Tambah lagi. Aku memang tidak salah pilih, suamiku ini memang aduh, langsung Bapak Ibu. Nah saudara-saudara, jadi apa yang dalam hati kita? Jadi makanya Amsal berkata kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar segala kehidupan. Jadi jaga hati. Katakan jaga hati. Ayo sambil kita lus yuk dada kita. Jaga hati. Satu kali lagi yuk. Jaga hati. Sudah 2 kali ngomong dengan diri, katakan tetanggamu. Jaga hatimu. Katakan 2, 3. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, yang ketiga. Keluarga yang rukun ialah next. Keluarga yang rukun ialah keluarga yang selalu belajar mengucap syukur. Katakan mengucap syukur.
Keluarga adalah tempat berlatih. Keluarga adalah tempat berlatih. Coba lanjut lagi apanya? Ada ayatnya itu. Terus, next, coba. Efesus 5 ayat 20b, kita baca yuk. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan di situ ucap syukur kalau dapat berkat. Kita kan selalu ucap syukur, terima kasih Tuhan dapat berkat. Tapi di sini apa? Ucaplah syukur senantiasa, selalu. Berarti ditulis itu dalam bentuk present. Bukan bentuk kalau mendapatkan sudah ada sesuatu. Tetapi mengucap syukur selalu. Kenapa? Bagaimana kita jalannya bisa mengucap syukur? Pak, saya kehilangan Pak. Saya ditipu orang kok. Masa bisa mengucap syukur? Apa anda saya sudah ODGJ nanti dikatakan orang saya ditipu, saya dirugikan, saya mengucap syukur. Wah ini sudah ODGJ orang itu. Itu kata dunia mungkin. Tapi kenapa? Ketika kita ditipu. Anak-anak muda ketika engkau naksir, cintamu ditolak. Orang tertolak itu enggak gampang loh. Ya. Buat proposal, ditolak Bapak Ibu. Sampai di rumah juga sama istri, ditolak lagi sama istri. Aduh hancur hatinya sebagai suami. Tapi bagaimana bisa mengucap syukur? Nah, ada resep Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kita bisa mengucap syukur ketika kita ditolak, ketika kita permintaan kita tidak dikabulkan. Kita berusaha melihat dari sisi lain. Allah berfirman, Allah turut bekerja dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saya ditipu oleh orang itu, ini deposito saya yang saya cairkan, yang saya tabung tahun-tahunan. Tapi karena dia rindu minta bantuan, saya sudah tolong, ternyata saya ditipu. Kalau kita lihat dari kalau hanya lihat dari sisi, aduh saya rugi sekian, saya sudah aduh rugi. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, saya percaya dalam hal ini kalau engkau izinkan ini terjadi bagi saya, Tuhan bisa ganti 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Walaupun kita belum melihat dengan mata jasmani, tapi kita melihat dengan iman. Sebab apa? Di dalam Tuhan Bapak Ibu, kalau satu sumber tertutup, Tuhan punya sumber 999 sumber yang lain. Jadi jangan katakan kalau satu sumber tertutup, aduh mati aku, mati. Loh, belum mati sudah bilang mati dulu Bapak Ibu. Kita sering begitu kan? Karena kita hanya melihat dari satu sisi. Jadi kalau anak muda misalkan broken heart, sudah berjanji, kau yang berjanji, namun janji tinggal janji. Bulan madu hanyalah mimpi. Berarti the best on the way. Puji Tuhan, orang itu tidak setia. Kalau nikah, nanti dia itu bisa berselingkuh. Orangnya modelnya tidak setia. Puji Tuhan, makanya kita bersyukur. Syukur saya tidak nikah sama orang itu. Ih, ternyata model kagak setia. Mau nikah sama orang model kagak setia? Mau kan pengen yang setia dong, betul? Setia sampai putih rambutnya. Aku senantiasa mau setia mendampingi dia. Tidak ada yang berat badan tidak boleh memisahkan. Walaupun keuangan tidak boleh memisahkan. Tetapi hanya kematian yang kami rindu memisahkan. Itu yang ciamik di hadapan Tuhan. Itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah karena itu mari kita belajar mengucap syukur. Boleh saya tanya suami-suami, kapan engkau mengucap syukur? Terima kasih Tuhan untuk istriku yang sudah bobotnya sudah bertambah. Dulu kalau saya peluk Pak, terasa antara Kerawang dan Bekasi. Tulang-tulang. Tapi kalau sekarang saya peluk Pak, lembut Pak. Wah, terima kasih Tuhan. Kalau dulu saya peluk ada tulang-tulang, sekarang tidak ada namburu-namburu yang tinggal. Tinggal gemuk, ada daging. Puji Tuhan. Istri saya kalau minum air putih aja gemuk. Ya sudah, terima. Dulu sebelum nikah, kepala 4 Bapak Ibu. Sekarang kepala 6, bahkan pernah kepala 7, karena turun mesin sudah 3 kali. Nah Bapak Ibu, kita belajar mengucap syukur untuk istri kita. Setuju Bapak-Bapak? Ibu-ibu juga belajar mengucap syukur. Tuhan terima kasih untuk suamiku, walaupun dia susah transfer uang. Dulu Pak, waktu pacaran Pak, gampang buka dompetnya Pak. Ketika aku buka dompetku, jangan buka dompetmu selagi aku ada di sisimu. Tapi sekarang terbalik Pak, beda Pak.
Belajar bersyukur. Tuhan kasih anak, kalau anakmu 3, gayanya 3. Tapi belajar. Jangan bilang katakan, oh ini memang anak papa ini. Oh ini anak mama. Jangan kita belah, ada grup papa, ada grup anak mama. Jangan Bapak Ibu. Semuanya adalah anak papa dan anak mama. Saya pernah satu waktu menggoda ibu saya. Saya 6 bersaudara, saya sebagai anak bungsu. Satu saat saya datang sama ibu saya. Saya katakan, "Ma, kami kan 6 orang anaknya mama, 6 bersaudara. Kalau di antara 6 ini, kira-kira mama paling sayang, paling siapa?" Oh luar biasa. Ibu saya tidak pernah satu hari pun duduk di bangku sekolah. Maka tulisannya agak perlu membutuhkan pengurapan untuk membaca. Beda sama papa saya, sama juga tidak pernah sekolah. Tetapi tulisan papa saya jauh lebih bagus daripada tulisan saya. Apa jawab ibu saya? Dia berkata, 6 anak yang Tuhan berikan bagi saya. Dari yang pertama sampai kamu, semua mama sayang. Saya berpikir tadi jawabannya, kamu kan anak yang bungsu, kamu sayang saya, saling sayang. Ternyata ibu saya sangat berhikmat. Mama dari anak nomor 1 sampai kamu yang bungsu, mama semua sayang 6-6-nya. Dari situ saya belajar, Tuhan berikan 3 anak bagi kami. Pertama perempuan, kedua wanita, yang ketiga cewek. Saya katakan, semuanya dari anak pertama sama yang ketiga, semuanya sayang. Walaupun fisiknya aja berbeda, belum kondisi ininya, belum kondisi gayanya. Yang nomor 1 tingginya 167. Yang kedua tingginya 171. Yang ketiga ikut mamanya 156. Tapi saya katakan semua anak papa. Semua anak papa mama. Saya belajar dari ibu saya. Jangan pilih-pilih Bapak Ibu. Walaupun kadang-kala ada yang, waduh, dia mengerti hati kita. Mungkin kalau juga pulang, aduh mama minum, belum ditanya, sudah langsung disiapkan minuman kita. Wah, pasti kita dalam hati, oh ini memang. Tapi kita tidak boleh katakan, ini anak mama, ini bukan, kamu anak siapa? Ada loh orang tua begitu. Anaknya kan nilainya tidak bagus. Bahkan dia tidak naik kelas. Kamu ini anak siapa sih? Papa dulu juara di kelas, mama juga tidak pernah naik kelas. Kamu satu-satunya dari keturunan kakek kita, opung kita yang pernah tinggal kelas. Anak siapa? Bingung dia. Kebetulan kulitnya agak lebih hitam daripada yang lain. Ini benar gua enggak ini anak papa, anak mama? Kok kulit saya sendiri kok agak hitam, yang lain kok agak terang? Bapak Ibu jangan. Beban anak itu sekarang sudah sekolah aja bawa tas berat banget. Jangan kita tambah lagi beban anak Bapak Ibu. Tapi katakan anak mama pinter. Tidak apa-apa nak, walaupun nilai kamu anjlok sekarang. Papa mama sayang kamu bukan karena kamu juara. Tapi papa mama sayang sama kamu karena kamu adalah anak papa dan anak mama, titik. Tapi bukan berarti ya sudah, kita biar aja kalau mau main tidak usah belajar, bukan juga. Kita harus dorong juga dia belajar. Tapi jangan karena prestasi anak itu baik, baru kita bersyukur, jangan. Tuhan mengasihi Anda dan mengasihi saya bukan karena apa yang kita lakukan. Bukan karena ada produk hasil yang kita berbuat. Baru, saya sayang sama anak itu. Karena dia bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa bikin itu. Maka saya sayang. No. Tuhan katakan, engkau berharga di mataku. Karena engkau adalah anakku, kata Tuhan. Wow, saya senang ayat itu. Jadi, mari Bapak Ibu, kita belajar sebagaimana Tuhan memperlakukan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, waktunya hampir habis. Yang terakhir, keluarga yang rukun selalu keluarga yang mau merendahkan hati. Rendah diri sama rendah hati beda ya. Kalau rendah diri itu minder. Orang Medan bilang, awak ini apalah. Itu minder. Itu dulu saya sebelum lahir baru, sebelum bertobat, sebelum terima Yesus. Saya itu orangnya minder. Kenapa? Karena orang tua saya orang miskin. Rumah lantai tanah, dindingnya gedek. Jadi kalau malam Bapak Ibu ada terasa angin berhembus, AB alam, gedek-gedek masuk angin. Tapi makanya tidur nyenyak Bapak Ibu. Ya, AC alam namanya itu. Jadi saya minder. Tapi puji Tuhan setelah saya terima Yesus, aku berubah.
Saya mengerti, saya berharga bukan karena papa mama saya punya ini dan itu. Saya berharga oleh karena saya adalah anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Sejak saat itu saya percaya diri Bapak Ibu. Dulu saya tidak berani pacaran, tidak berani naksir cewek di gereja, banyak cewek-cewek cantik. Tidak berani Bapak Ibu. Kenapa? Orang miskin. Tapi setelah Yesus, Roh Kudus, saya katakan Tuhan ampuni aku orang berdosa. Walaupun sejak kecil, sejak bayi saya sudah didoakan, diserahkan sama Tuhan. Saya belum mengerti, tapi ketika umur 20 tahun saya buka hati, saya undang Yesus. Dan sejak saat itu saya berubah, dirubah oleh Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu mari. Orang yang, keluarga yang rukun bisa senantiasa rindu merendahkan hati. Kenapa? Keluarga yang rukun ialah suami dan istri, anak-anak mau bertumbuh bersama-sama. Mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita jadi hidup baru kalau kita membaca Efesus pasal 5. Itu ditulis dalam judul manusia baru. Kapan saudara, kapan Bapak Ibu jadi manusia baru? Saya jadi manusia baru itulah ketika umur 20 tahun. Ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Walaupun setiap malam papa saya mengajar kami ada mesbah keluarga. Papa saya bukan pendeta. Papa saya hanya seorang majelis gereja, seorang pengerja di gereja. Tapi dia cinta Tuhan. Setiap malam Bapak Ibu, kita ada ibadah. Tapi baru umur 20 tahun saya terima Yesus. Dan sejak saat itu saya manusia baru. Artinya apa? Menjadi lahir baru. Born again. Dilahirkan kembali. Dan, tapi bukan berarti kalau lahir baru cukup, titik, sudah, enggak. Kita harus bertumbuh, katakan bertumbuh. Makanya kalau dalam istilah teologianya dikatakan sanctification. Ada proses pengudusan. Setelah kita dijustifikasi, dibenarkan, justification, kita dibenarkan. Tadinya orang terdakwa, orang terhukum, tapi menjadi dibenarkan. Ya. Dan itu terus kita harus masuk dalam proses. Kita harus bertumbuh. Kalau suami istri sama seperti ada segitiga Bapak Ibu. Kalau suami istri bertumbuh bersama-sama, mendekat kepada Tuhan, maka suami dan istri pun anggota keluarga satu sama lain semakin dekat. Tapi kalau menjauh dari Tuhan, misalkan segitiga sama sisi sini, suami, istri, keluarga di bawah, Tuhan di atas. Iya, kalau menjauh dari Tuhan, satu dengan yang lain juga jauh. Tapi kalau suami dan istri mendekat sama Tuhan, maka mereka pun semakin mendekat satu dengan yang lain. Karena itu, kalau kita semakin mendekat, bertumbuh bersama-sama dalam keluarga, melalui mesbah keluarga, maka kita bisa rendah hati. Katakan rendah hati. Apa buktinya? Tanda-tandanya orang rendah hati. Halo Bapak Ibu, kira-kira apa ya? Buktinya orang rendah hati. Kira-kira manifestasinya dalam hidup kita apa? Coba saya ini dulu ya, kita bikin evaluasi singkat aja. Kira-kira kalau suami sama istri yang paling rendah hati siapa ya? Nanti saya kasih pertanyaan, tolong dijawab. Tapi jangan langsung dijawab ya. Pikirkan dulu. Ketika dalam pernikahan, perjalanan pernikahan, kan tidak semuanya mulus kan? Betul? Tidak selalu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember selalu I love you. Bisa juga pagi-pagi aja sudah terjadi konflik. Kadang-kadang baru apa? Kadang-kadang baru bangun nih, sudah salah komunikasi, bisa terjadi. Nah, ketika terjadi konflik, ketika terjadi ada sedikit perbedaan pendapat, terjadi gencatan senjata, suami jengkel. Ibu-ibu kalau suami jengkel, itu biasanya dia saat teduh, berdiam diri, tidak mau ngomong. Dan kalau tidak mau ngomong jangan dipaksa. Semakin lama nanti saat teduhnya, dia diam terus. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak harap dimengerti. Kalau punya persoalan, mungkin berdiam diri. Karunia berkata-katanya semakin keluar. Itu perbedaan. Ya. Nah sekarang ketika terjadi konflik, masalah. Coba perhatikan. Ini pengalaman Bapak Ibu yang sudah nikah. Kira-kira menurut pengalaman Bapak Ibu sendiri, siapa yang lebih banyak mengawali percakapan? Nanggap, terjadi konflik nih, ada gencatan senjata, nggak mau ngomong. Tapi ingat, kalau engkau marah jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Siapa yang lebih banyak mengawali percakapan, suami atau istri? Halo? Coba tolong dijawab. Saya mau tanya suami-suami dulu.
Menurut suami-suami di sini, siapa yang lebih banyak mengawali percakapan ketika terjadi konflik? Halo bapak-bapak, siapa yang lebih banyak? Ini kok saya dengar suara ibu-ibu, bapak-bapak loh. Ini khusus bapak-bapak. Baik yang di balkon, baik yang di bawah. Siapa pak? Satu lagi, suami-suami mana yang lebih banyak, suami atau istri? Ada beberapa orang bilang istri. Sekarang saya tanya yang istri. Yuk, WL musik naik pemain. WL, pemain musik, silakan naik ke atas. Saya tanya ibu-ibu, menurut pengalaman ibu-ibu, siapa yang lebih sering mengawali percakapan? Betul. Setuju enggak bapak-bapak? Istri yang mengawali banyak, setuju enggak pak? Setuju? Oh enggak, katanya itu, enggak setuju loh. Nah sekarang hari ini kita mulai saling berlomba-lomba. Salah satu tanda orang rendah hati, gampang mengampuni. Katakan gampang mengampuni. Tapi kalau susah mengampuni, itu orang yang somse. Tahu somse? Sombong sekali. Tapi mari, orang yang mau rukun, keluarga yang rukun ditandai dengan kerendahan hati. Salah satu ciri khas kalau terjadi konflik, cepat-cepat dia tidak tahan, tidak enak, tidak ada kerasan kalau lama-lama simpan sakit hati. Karena itu mari hari ini kita pulang bawa oleh-oleh. Keluarga yang rukun mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, rindu memuliakan Tuhan. Yang ketiga, belajar bersyukur sama Tuhan. Yang keempat, mau belajar rendah hati. Yang mau katakan yes, mari saya undang kita bangkit berdiri.